Maraknya bullying yang terjadi di sekolah sampai saat ini harus menjadi perhatian bagi semua kalangan untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Bullying sangat sering terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini merupakan bentuk kekerasan dan sikap yang tidak patut ditiru di kalangan para pelajar. Kita melakukan sosialisasi terkait bullying di kelas-kelas masing-masing. Apalagi saya kan mapelnya BK ya. Jadi memang setiap pelajaran saya pasti di awal itu saya memberikan materi terkait bullying. Hal ini bisa mencoreng nama baik sekolah dan juga membuat korban dari bullying menjadi trauma. Saya menjauhkan lingkungan atau circle yang mungkin bisa ngebuat diri saya bisa dibully atau direndahin. Jadi saya menghindari lingkungan yang menurut saya kurang bagus. Itu sih intinya. Pelaku bullying akan merasakan akibatnya mendapatkan stigma negatif di masyarakat, dan hal itu merupakan kejadian yang akan diingat oleh dirinya seumur hidup. Terkait maraknya kasus bullying di sekolah belakangan ini, dapat memberikan pandangan dari guru BK SMK PGRI 2 Depok berpendapat bahwa pelaku bullying selalu berdalih hanya bercanda ketika melakukan aksi bullyingnya. Dan untuk korban bullying, jangan takut untuk speak up kepada guru. Sedangkan pendapat dari para murid adalah untuk para pelaku bullying untuk stop melakukan aksi bullyingnya dan sadar diri akan aksinya. Saya Arik Alisa Putra, juru kamera Ferrari Wijaya melaporkan. Saat ini, para warga Felicity Townhouse di wilayah Kedaung Sawangan, tepatnya di Jalan Cinangka Parung, seberang Polsek Bojongsari, merasakan keresahan terhadap pembangunan SPBU BPAKR yang bersebelahan dan berbatasan langsung dengan tempat tinggal mereka. Menurut informasi, para warga yang terdampak tidak pernah memberikan persetujuan dalam bentuk apapun untuk pengurusan perizinan pembangunan SPBU tersebut. Ini diduga adanya maladministrasi yang disengaja ataupun tidak sengaja, sehingga pembangunan tersebut tetap berjalan. Yang kita pasang spanduk seperti itu kan baru-baru ini. Tapi kalau protes secara direct, secara langsung kepada pemangku kebijakan dan kepada pemilik proyek, itu sudah dari awal tahun 2023. Sebenarnya awal 2023 itu kita menolak adanya SPBU. Tapi setelah dipikir-pikir, menimbang dari masukan dari perangkat pemerintah juga bahwa SPBU ini kan merupakan investasi, jadi akan menyerap tenaga kerja segala macam gitu kan. Warga Felicity dan terkhusus warga-warga yang rumahnya berbatasan serta bersebelahan langsung dengan lokasi proyek SPBU BPAKR hanya meminta keadilan terkait permasalahan ini. Kasus yang terjadi tepatnya di komplek perumahan Felicity Townhouse di Bojongsari membuat para warga masih protes dengan adanya pembangunan SPBU tersebut. Dan tahap negosiasi masih terus berlangsung dari pihak-pihak terkait untuk bisa menangani kasus ini. Sekian dari saya, reporter Muhammad Sayyid Ramadan, juru kamera Adnan Adrikus Prayoga melaporkan. Situasi terkini renovasi jembatan Otista Kota Bogor pada hari Rabu 29 November yang ditujukan untuk mengurangi kemacetan ternyata memiliki dampak lain selama berlangsungnya proses renovasi. Dampak renovasi yang pastinya penurunan omset jelas, langganan pada hilang, ya dampaknya luar biasa lah. Mengenai renovasi ini ya bagus, cuma pas prosesnya aja ya rada memberatkan ke rakyat yang punya usaha, begitu aja. Kalau hitungannya sih sesuai yang SOP yang dibilangnya tanggal 8, ya syukur-syukur sih beres tanggal 8 sekarang Desember gitu, biar nggak mundur waktunya gitu aja sih. Harapannya paling kalau setelah jembatan selesai dikerjakan ya jadi jalan normal lagi seperti semula dan juga lancar yang jadi mengurangi kemacetan aja sih paling.
Selain itu, pembangunan ini juga menyebabkan kemacetan karena dilakukan perubahan ruas jalur, yaitu ruas yang biasanya merupakan jalur satu arah, kini dibuat 2 jalur. Selain berdampak pada kemacetan di area renovasi jembatan ini, sejumlah pedagang kios juga mengeluhkan lantaran tokonya sepi pengunjung dan bahkan sampai berhenti beroperasi. Saya, reporter Ananda Iqbal dan Nick Jikri melaporkan. Bogor, Jawa Barat. Tiga 30 tahun beroperasi, sampah di tepas Gelugan Gunung mendapat keluhan dari warga sekitar akibat bau tak sedap. Bau banget gitu, kayak gimana sih? Bangkai udah bro. Pihak TPS Gelugan mengatakan tersebar bau sampah tersebut setiap harinya bergantung pada arah mata angin. Kurang maksimal pengelolaan sampah akibat kurangnya pegawai dibandingkan armada truk sampah setiap harinya. Pemerintah sudah berusaha menghilangkan bau tersebut dengan melakukan penyemprotan di sekitar area TPS Galuga. Penanganan masalah bau, kita di sini ada satu mungkin pengendalian vektor. Penanganan sampah yang ada di TPS Galuga sekarang adalah dengan sistem sanitary landfill. Tapi mudah-mudahan kita robah ke depan dengan mining sampah, terus insenerator. Nah itu terus pengkomposan juga mungkin kita upayakan di tahun depan itu ada di TPS Garuga dengan tujuan untuk mengurangi jumlah timbulan sampah atau gundukan sampah yang ada di TPS Garuga sekarang. Pihak pemerintah juga berpesan kepada warga untuk melakukan 3R terhadap sampah, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Keluhan para warga sudah didengar oleh pemerintah, dan pemerintah sudah merencanakan program lebih baik ke depannya untuk TPS Galuga. Dan kita sebagai masyarakat harus mulai peduli terhadap sampah agar pengolahan sampah di TPS Galuga lebih efektif. Seperti yang dikutip dari wawancara Bapak Ivan Sudrajat selaku koordinator TPS Galuga, sampahmu adalah sampahmu, sampahku adalah sampahku. Sekian dari saya reporter Vira, Juru Kamera Sela melaporkan. Lajur Tanjung Barat ke arah Depok mengalami kemacetan panjang, terlebih pada sore hari ketika volume kendaraan meningkat. Kemacetan ini terjadi akibat dampak pengerjaan proyek saluran air. Kepadatan lalu lintas sudah dimulai dari arah Pol Tangan Pasar Minggu. Berdasarkan pantauan redaksi 12, proyek saluran air ini menutup 2-3 jalur, sehingga terjadi penyempitan ruas jalan. Hanya satu jalur yang dapat digunakan oleh pengendara. Kondisi ini menjadi alasan keluh kesah pengendara karena berakibat pada durasi waktu tempuh yang semakin lama. Kalau tanggapan saya sih cepet-cepet dibenerin lah, apalagi cepet-cepet diselesain tuh proyek-proyeknya. Apalagi bikin macet tiap hari, capek tuh nggak habis kerja. Rencananya proyek ini akan selesai pada akhir tahun 2023. Namun di pekan awal bulan Desember belum nampak adanya tanda-tanda ruas jalan tersebut bisa dilalui secara normal. Sementara kemacetan akan semakin parah ketika hujan deras turun dan angkutan umum yang menunggu calon penumpang. Pihak Adikarya selaku kontraktor pembangunan saluran air di ruas Tanjung Barat ini tidak mau memberikan komentarnya ketika dikonfirmasi mengenai kepastian waktu selesainya proyek. Pemirsa, proyek pembangunan saluran air di Jalan Tanjung Barat, Jakarta Selatan mengalami kemacetan. Terlebih saat sore hari ketika volume kendaraan meningkat. Ruas jalan ini merupakan salah satu akses dari Jakarta menuju arah Depok dan sekitarnya. Para pengguna jalan berharap agar pembangunan ini cepat selesai, agar terhindar dari waktu tempuh yang lama. Dan pemirsa, kemacetan ini akan semakin parah jika hujan turun serta angkutan umum yang menunggu calon penumpang. Reporter Mela Katrina, Juru Kamera Raihan melaporkan. Spanduk, bendera, serta baliho terlihat terpasang di sekitaran jalan, trotoar, bahkan ada di pohon.
Tidak sedikit yang melewati jalan ini berpendapat bahwa keberadaan alat kampanye itu mengganggu keindahan kota. Warga juga menilai pemasangan baliho yang menjamur menjelang masa pencoblosan harus diatur dengan baik, sehingga tidak merusak estetika kota. Sebenarnya terganggu enggak ya, asalkan ditata dengan baik gitu. Jangan asal pasang aja, kan kalau berantakan juga nggak enak dipandang juga gitu ya. Karena dari segi fungsi juga sebenarnya itu nggak ada fungsinya gitu, Mas. Kalau penataan jelas harus, kalau kayak gini kan masih berantakan ya, sebenarnya harus lebih dibikin undang-undang lebih teratur aja. Misalkan ada jangkanya, misalkan mulai ini kadang kan sebelum mulai waktunya udah ada yang duluan masang. Selamat siang pemirsa, saat ini saya tengah berada di Jalan Lawang Gintung, Bogor Selatan, di mana di sini banyak sekali banner dan spanduk kampanye pemilihan umum. Namun, spanduk-spanduk tersebut dinilai merusak pemandangan sudut kota dikarenakan pemasangannya yang terlihat menumpuk dan acak-acakan. Tak hanya itu, seringkali spanduk tersebut rusak berserakan dan sangat tidak enak untuk dipandang. Saya Andika Fajaris Kamara dan juru kamera Nur Herianto melaporkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pemilu tahun 2014 mencapai 58 juta orang dan 34 juta orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019. Sebagian besar disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya antusiasme dan keterlibatan pemilih terutama di kalangan generasi muda. Kalangan muda sekarang sebagian ada yang golput. Kenapa? Karena ketidakpercayaan kaum muda tentang pemimpin kita selanjutnya. Yang pertama. Yang kedua adalah mungkin pengaruh dari teman-temannya yang ingin golput begitu. Partisipasi aktif generasi Z dalam pemilu 2024 dapat mencerminkan dorongan mereka untuk berkontribusi dalam pembentukan masa depan politik. Dengan sejumlah besar anggota generasi turut serta dalam memberikan suara, lalu langkah apa yang dapat mencegah terjadinya golput tersebut? Pemerintah harus terjun langsung kepada para pemuda, khususnya mahasiswa ke Senat ya kalau untuk mahasiswa, lalu kelompok Karang Taruna atau organisasi-organisasi masyarakat yang khususnya anggotanya para pemuda 22 tahun ke bawah atau 30 tahun ke bawah itu dinyatakan pemuda untuk memberikan pengarahan dampak negatifnya golput. Pemilihan umum calon presiden tahun 2024 akan menjadi momen krusial bagi para pemilih muda untuk menentukan arah masa depan Indonesia. Perlu terus diupayakan agar generasi muda dapat memiliki peran yang signifikan dalam membentuk negara ini. Sekian yang dapat saya laporkan. Reporter Indah Dwi Wahyuni, juru kamera Arifianto melaporkan. Halo guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, BSI aja. Harga berbagai jenis beras di Pasar Musi Depok merangkak naik. Harga beras berkualitas medium yang sebelumnya Rp11.000 per kilogram naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Sedangkan harga beras premium naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Harga beras tersebut naik sebesar 1,29% untuk beras kualitas medium dan untuk beras kualitas premium naik sebesar 2,07%. Ya, perbandingannya sangat jauh sekali. Harga berasnya biasanya kami belinya cuma Rp11.000, sekarang udah Rp14.000. Jadi sangat terasa sekali dengan ekonomi sekarang. Tanggapannya kalau sebenarnya beras mesti harganya diturunin lagi. Kalau
sesuai dengan ekonomi sekarang sangat berdampak sekali, soalnya sebagai kita penjualan sekarang ini kalau sudah beratnya naik itu berasa banget lah. Pasti omset menurun, nggak seperti biasanya gitu. Jadi kayaknya ya kayak tadi yang udah beli mungkin si pembeli keberatan gitu. Soalnya naiknya agak besar juga, hampir 30%-an lah dari biasanya ada 11.000, 10.000, sekarang paling murah paling jauh juga 11.000. Ya berarti di omset yang artinya negatifnya omset menurun, nggak kayak biasanya. Pedagang mengaku kenaikan beras tahun ini adalah tahun terparah dibandingkan musim kemarau di tahun-tahun kemarin. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya Adi Setiawadana dan juru kamera Rizky Hendakselino melaporkan. Sejak dirilis pertama kali, TikTok Shop mengalami perkembangan yang sangat cepat. Hal ini sangat mempengaruhi sektor perekonomian di Indonesia dan juga berdampak kepada para pedagang konvensional di pasar. Keadaan yang sepi menyebabkan pedagang di pasar Tanah Abang mengeluh akan munculnya TikTok Shop. Mereka merasa dirugikan karena harga yang ditawarkan berada di bawah harga produksi, sehingga mereka kesulitan untuk bersaing. Pada bulan Oktober lalu, TikTok Shop akhirnya ditutup. Kegiatan jual beli di pasar Tanah Abang terlihat kembali berjalan normal. Pendapat saya, TikTok Shop itu kan merupakan marketplace yang bisa meningkatkan pendapatan atau penjualan para marketnya yang ada di member yang ada di sana. Jadi untuk pembukaan TikTok Shop kembali, menurut saya sih sangat pro ya, atau sangat mendukung. Aku sangat mendukung pembukaan TikTok Shop kembali. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kejadian kenapa itu ditutup terulang kembali. Misalnya jangan sampai mereka itu memberikan bonus yang terlalu besar, jadi sehingga mengganggu kestabilan harga di pasaran. Dampak dari ditutupnya TikTok Shop, banyak penjual online yang mengalami penurunan omset, bahkan tak sedikit yang kehilangan sumber penghasilannya, di mana ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Munculnya TikTok Shop menjadi kontroversi di tengah masyarakat, terutama bagi para pedagang. Pedagang offline merasa dirugikan karena harga yang ditawarkan berada jauh di bawah pasar. TikTok Shop sendiri dapat menjadi wadah bagi para pedagang untuk meningkatkan penjualannya melalui media online. Sama seperti e-commerce lain, TikTok Shop diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam berbelanja online. Sekian dari saya, reporter Fauzi Alifananda dan juru kamera Miftahul Jannah melaporkan. Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 melalui sidang FIFA Konsil di Swiss. Piala Dunia U17 digelar pada 10 November lalu hingga 2 Desember tahun 2023 mendatang. Dilihat dari persiapannya, Indonesia terlihat serius mempersiapkan turnamen berskala internasional ini. Persiapan infrastruktur fisik mulai dari akses transportasi hingga keamanan juga serius dipersiapkan. Matangnya persiapan Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023 ini yang patut untuk diapresiasi. 2 jam sebelum pertandingan, terpantau para supporter sudah memasuki area stadion. Supporter dari berbagai daerah dan wisatawan asing bersemangat untuk ikut menyaksikan pertandingan hari ini. Piala Dunia U17 dapat menjadi momen di mana masyarakat bersatu untuk mendukung acara besar ini. Sebagian pedagang terlihat meramaikan area JIS dengan menjual atribut Piala Dunia. Animo masyarakat Indonesia dalam menyaksikan Piala Dunia U17 2023 tercatat kurang lebih 11.000 penonton yang menyaksikan pertandingan di Jakarta International Stadium. Tanggapan saya pribadi ya sangat membanggakan ya, artinya dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 ya bisa mengharumkan nama bangsa dan negara ini. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jakarta International Stadium atau JIS yang dimana digunakan untuk turnamen pertandingan persepak bola dunia U17 2023 yang masuk persyaratan FIFA. Di sini banyak terlihat para supporter yang ingin menyaksikan pertandingan pada hari ini. Hal ini menandakan antusiasnya masyarakat pada Piala Dunia U17 2023. Reporter Alia, juru kamera Tami melaporkan.
Timnas Argentina berhasil menang telak dengan skor 0-4 di pertandingan ketiga fase grup pada Piala Dunia U17. Masing-masing gol dicetak oleh Thiago Lopez pada menit 35, Agustin Roberto pada menit 46, Ian Subiabre pada menit 52, dan Santiago Lopez pada menit 86. Pada pertandingan kali ini, Ian Subiabre, pemain sayap asal Argentina, berhasil terpilih menjadi Player of the Match. Meskipun timnas Polandia tumbang 0-4 dari timnas Argentina, mereka tetap memberikan perlawanan cukup sengit. Hasil ini membuat timnas Argentina menjadi pemuncak klasemen akhir grup D dengan raihan 6 angka dari 3 laga, sekaligus berhasil mengunci tiket ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Argentina. Saya orang Argentina. Oh, gitu. Ya. Bagaimana tanggapannya tentang Argentina yang berhasil lolos ke babak 16 besar? Saya sedikit sedih Brasil saudara saya. Bapak dukung Brasil? Dukung Brasil, khususnya dengan Inggris. Oh, Inggris. Saya anti Inggris. Anti Inggris. Kira-kira Brasil gimana nih? Di sini bisa menang, nanti Brasil final bisa. Tapi Argentina juara. Argentina juara. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang timnas Argentina yang berhasil melaju ke babak 16 besar. Sekian, terima kasih atas kerjasamanya. Salah satu layanan ojek online berwacana ingin menawarkan sistem skema tarif ojol nego agar menyepakati langsung perihal tarif harga perjalanan. Hal ini pun menarik perhatian sejumlah pihak mengingat ojek online merupakan moda transportasi yang sering digunakan. Polemik kenaikan tarif ojek online yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan terus menjadi topik hangat beberapa tahun ini. Tarif ojol nego atau tawar-menawar ini disebut dapat menjadi siasat yang menguntungkan pengemudi ataupun penumpang. Namun, di sisi lain, kekhawatiran akan terjadi kekacauan di lapangan tentu menjadi hal yang dipertanyakan. Sebenarnya, saya merasa dirugikan karena dari nego itu, yang sangat diuntungkan itu pihak customer, pihak si penumpang. Kalau dari aku setuju sih karena bisa bikin tarifnya jadi lebih murah, dan kalau masalah ke drivernya itu tergantung persetujuan drivernya juga sih. Kalau misalkan dianya nggak mau ditawar ya nggak apa-apa. Pakar transportasi sendiri berpendapat bahwa sistem ini akan sulit untuk terrealisasi karena penentuan tarif ojek online tidak mempunyai regulasi hukum yang berlaku. Ya, tapi kan bakal gagal. Seperti ada sudah beberapa pihak menyatakan itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Mereka bukan perusahaan jasa angkutan umum. Baik permisa, terkait isu yang sedang viral di kalangan ojek online memungkinkan pelanggan dan mitra driver untuk melakukan negosiasi harga perjalanan. Meskipun begitu, fitur ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pelanggan karena harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Namun, kekhawatiran bahkan tawar-menawar ini cenderung membawa harga yang lebih rendah sehingga mengakibatkan driver yang menjadi rugi. Sekian reporter Naza Sabila, juru kamera Safira melaporkan. Halo guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, BSI aja. Kesehatan mental remaja menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2022 mengungkapkan kasus bunuh diri sebanyak 826 kasus.
Angka ini meningkat 6,37% dibandingkan 2018 sebanyak 772 kasus. Di bulan Oktober kemarin sudah terdapat 3 kasus mahasiswa bunuh diri. Depresi dan stigma buruk merupakan beberapa dari banyaknya alasan mengapa seseorang memutuskan untuk bunuh diri. Lantas, bagaimana tanggapan hal tersebut dari pandangan psikolog? Sebenarnya kan kalau kenapa seorang itu ingin mengakhiri hidupnya kan karena jadi pola berpikirnya dia diisi oleh hal yang negatif kan, semuanya negatif gitu kan, merasa ingin mengakhiri itu ya karena tidak ada, dia merasa bahwa tidak ada orang lain yang bisa mendukung saya gitu. Dengan meningkatnya laporan tentang masalah psikologis di kalangan generasi muda, adapun beberapa faktor seperti harapan yang tidak sesuai, latar belakang pengasuhan, hingga trauma menjadi pemicu perhatian terhadap kondisi kesehatan mental remaja. Penyebab tersebut mengakibatkan para korban mempunyai kepribadian yang lemah. Untuk itu, pentingnya sosialisasi dan edukasi dalam penanganan kesehatan mental remaja. Kesehatan mental masih belum dianggap serius oleh masyarakat awam. Stigma yang melekat pada gangguan mental masih banyak dijumpai. Bahkan sekedar menceritakan struggle akan disebut lebay oleh kebanyakan orang. Banyak yang tidak sadar, tanggapan kecil seperti ini memiliki dampak yang sangat besar bagi penderita. Maka dari itu, pekalah terhadap kondisi mereka yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya, reporter Dela Dwi, juru kamera Nova Chandra melaporkan. Penyakit cacar monyet semakin menjadi perhatian serius di Jakarta dengan adanya peningkatan kasus yang mencemaskan. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama primata dan tupai, dan dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat temuan total kasus cacar monyet atau monkeypox di Jakarta kini berjumlah 45 orang dari 3 bulan terakhir. Pemerintah setempat segera merespon dengan langkah-langkah darurat, termasuk kampanye penyuluhan tentang cara mencegah penularan, pemeriksaan kesehatan massal, dan isolasi penderita. Untuk penanganan pada pasiennya sendiri, kita akan anjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri karena tentunya manifestasi atau kelainan yang ada di kulitnya itu potensial untuk menularkan kepada orang lain, baik secara bersentuhan ataupun melakukan perawatan atau melakukan perawatan badan gitu ya, dan bisa ditularkan melalui hal-hal atau barang-barang yang dia pakai. Jadi potensial sekali untuk menimbulkan infeksi, penyebaran infeksi. Memaparkan kepada masyarakat bahwa penyakit ini tidak perlu terlalu ditakuti karena secara penularan ini berbeda dari seperti penularan COVID. Kalau COVID itu penularannya melalui droplet, tetapi kalau penyakit ini ditularkan melalui kontak yang erat dan intim antara pasien dengan orang di sekitarnya. Cacar monyet atau monkeypox berdampak negatif bagi masyarakat. Dari wawancara bersama Dr. Hani, ia menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena penyebarannya itu tidak secepat seperti COVID-19. Namun seluruh masyarakat Jakarta tentunya ingin pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi virus tersebut agar tidak menyebar luas. Kita nantikan apakah pemerintah berhasil atau tidak. Sekian dari saya, Muhammad Fito Alaskar melaporkan. Ini adalah sebuah tempat kopi yang sangat spesial, bukan hanya karena menunya yang spesial, tetapi juga karyawan di sini yang sangat spesial. Tempat bernama Sunyi Coffee yang berada di Jalan Barito, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kafe ini menyarankan agar pelanggan menggunakan bahasa isyarat dan gestur tubuh untuk berkomunikasi dengan pelayannya. Bagi pelanggan yang belum bisa berbahasa isyarat, pelanggan bisa melihat selembaran huruf-huruf bahasa isyarat yang diletakkan di dekat meja kasir. Buat suasana karena kebetulan kan sambil kerja gitu, dan kalau dari suasana sih lumayan oke ya buat kerja. Kalau misalkan ada meeting atau gimana, jadi emang ya oke lah kalau misalkan buat kerja, nggak bising gitu. Sebenarnya kenapa kita mempekerjakan teman-teman disabilitas adalah karena kita melihat faktanya masih banyak teman-teman disabilitas yang belum bekerja. Nggak cuma belum bekerja, mereka juga kesempatan pendidikannya sangat rendah. Hampir 50% lebih dari sekitar ada, mungkin kalau kita bicara jumlah ya, ada 22 juta jumlah jiwa disabilitas itu yang mungkin yang dapat pendidikan tuh baru 50% lah.
Jadi mereka udah susah dapat pendidikan, susah dapat kerja. Udah saatnya kita tuh ngebuang stigma itu dengan cara kasih tahu lah, menunjukkan ke masyarakat luas bahwa teman-teman disabilitas itu sebenarnya tidak seperti yang kita pikir. Mereka tuh sebenarnya bisa kerja, mereka punya kemauan, kita semua setara. Kitanya aja yang terlalu menganggap ini sebagai stigma. Begitulah kira-kira pemirsa, pendapat dari pelanggan maupun pemilik kafe yang ada di sini. Tentunya kafe ini sangat membantu untuk mereka yang tunawicara, karena bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga untuk pemirsa di rumah untuk terus semangat bekerja. Sekian yang dapat saya laporkan. Reporter Cakra Rasmawan, juru kamera Lutfan Ramadan melaporkan.